Halo teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini merupakan materi SMP kelas 7. Nah, sebelumnya kakak memperkenalkan diri dulu. Nama kakak adalah Natalia Anissa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 4. KD yang akan kita pelajari adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Indikator pencapaian kompetensi kita adalah yang pertama menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya, yang kedua mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, yang ketiga menjelaskan pengertian ekosistem dan komponen-komponennya, yang keempat menjelaskan peran komponen biotik dalam ekosistem, dan yang kelima menjabarkan pola-pola interaksi. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem dan komponennya. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan peran komponen biotik dalam ekosistem. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjabarkan pola-pola interaksi. Nah, berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan itu apa? Nah, lingkungan berasal dari kata environment yang bermakna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism, yang artinya segala sesuatu di luar individu. Di mana segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Hal ini menyebabkan lingkungan memiliki sifat yang dinamis sehingga bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Artinya di sini lingkungan itu dapat berubah-ubah bisa disebabkan oleh faktor alam, yaitu bencana alam, dapat pula disebabkan oleh ulah manusia sehingga lingkungan ini dapat rusak ataupun lestari tergantung dari kegiatan yang dilakukan manusia dan juga tergantung dari kondisi alam. Lalu, apa saja komponen-komponen penyusun lingkungan? Nah, yang pertama adalah komponen biotik yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan juga jasad renik. Atau komponen biotik merupakan komponen yang tersusun oleh makhluk hidup. Lalu yang berikutnya adalah komponen abiotik yang terdiri atas air, tanah, udara, dan matahari, atau komponen yang tersusun oleh makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, makhluk hidup membutuhkan lingkungan sebagai tempat hidupnya. Tempat organisme hidup dan berkembang biak disebut dengan habitat. Nah, yang di dalamnya terdapat makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik seperti yang telah kita lihat pada penjelasan tadi. Lalu, kesatuan antara komunitas dan lingkungan di mana di dalamnya ada hubungan timbal balik disebut dengan ekosistem. Contohnya adalah ekosistem di sungai ini. Di sini terdapat berbagai jenis hewan dan juga tumbuhan sebagai komponen biotiknya, dan juga terdapat air, cahaya, dan udara serta tanah sebagai komponen abiotiknya. Lalu macam-macam ekosistem. Ada berapa macam-macam ekosistem ini? Dan ekosistem ini ada dua, yaitu ekosistem buatan dan juga ekosistem alami. Nah, ekosistem buatan ini sengaja dibuat oleh manusia, sedangkan ekosistem alami terjadi secara alami dari alam tanpa campur tangan dari manusia. Ekosistem buatan yang dapat kita lihat contohnya pada gambar ini adalah ada ekosistem sawah, ada ekosistem akuarium, dan juga kelapa sawit. Untuk ekosistem alaminya dapat kita lihat contohnya di sini adalah sungai, danau, dan juga ekosistem hutan gugur yang begitu indah. Lalu berikutnya kita akan mempelajari satuan-satuan ekosistem. Yang pertama adalah individu. Nah, individu ini merupakan satuan makhluk hidup tunggal.
Contohnya di sini ada seekor anjing ataupun seekor burung merak. Nah, seekor anjing atau seekor burung merak ini dapat dikatakan sebagai individu karena merupakan makhluk hidup tunggal. Lalu berikutnya adalah populasi. Nah, populasi ini merupakan sekelompok individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Contohnya adalah populasi sapi. Ini merupakan hewan-hewan sejenis atau populasi sapi. Lalu yang berikutnya adalah komunitas, yang merupakan seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Di sini ada populasi jerapah, ada populasi zebra, ada populasi banteng, dan berbagai jenis hewan lainnya. Lalu berikutnya adalah ekosistem. Adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah biosfer, adalah lapisan lingkungan yang berada di permukaan bumi. Dan biosfer ini agar lebih dipahami juga dapat dikatakan sebagai kumpulan dari ekosistem yang terdapat di bumi. Berikutnya kita akan mempelajari komponen biotik penyusun ekosistem. Nah, apa aja nih? Yang pertama adalah produsen, merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat makanan organik dari zat anorganik atau yang disebut juga autotrof, sehingga ia bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Berikutnya adalah konsumen, merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Contohnya apa? Contohnya adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan, dan karnivora ini merupakan hewan pemakan daging, dan omnivora ini merupakan hewan pemakan segala, sehingga teman-teman di sini dapat mencari contoh dari ketiga jenis ini. Contoh konsumen di sini adalah manusia dan juga hewan. Dan berikutnya adalah dekomposer, merupakan organisme yang menguraikan senyawa organik atau bahan makanan yang ada pada sisa organisme menjadi senyawa organik yang lebih kecil. Contohnya adalah jamur dan juga bakteri. Di sini ada Escherichia coli dan Neurospora. Lalu berikutnya kita akan mempelajari pola-pola interaksi, karena makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya itu dapat hidup melalui berbagai rangkaian peristiwa atau pola-pola interaksi. Yang pertama adalah netralisme, merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Contohnya di sini adalah ayam dan domba yang hidup pada ekosistem padang rumput, di mana di sini mereka tidak saling memperebutkan makanan atau tempat tinggal. Hal ini disebabkan kedua hewan ini memiliki jenis makanan yang berbeda sehingga mereka dapat hidup berdampingan. Lalu yang berikutnya adalah kompetisi, merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi yang saling bersaing untuk mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya di sini adalah ulat dan juga belalang, di mana keduanya saling berkompetisi atau bersaing untuk mendapatkan makanan dan juga tempat untuk berlindungnya ini, yakni adalah tumbuhan. Dan berikutnya adalah predasi, merupakan interaksi pemangsa dan mangsa. Contohnya adalah interaksi antara ular dan juga tikus, di mana ular di sini merupakan pemangsa dan tikus merupakan mangsa atau yang dimakan oleh ular. Berikutnya adalah simbiosis parasitisme, merupakan hubungan antar dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak yang lain mendapatkan kerugian. Nah, contohnya adalah di sini gambar pohon mangga dan juga benalu, di mana benalu ini menumpang hidup pada pohon mangga dengan menempelkan akar hisapnya pada pohon mangga, sehingga ia menghisap nutrisi atau sari-sari makanan yang ada pada pohon mangga sehingga pohon mangga dirugikan dan benalu diuntungkan. Lalu berikutnya adalah simbiosis mutualisme, interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah interaksi antara burung jalak dan juga kerbau, di mana di sini kerbau mendapatkan keuntungan karena burung jalak mematuk
parasit berupa kutu yang terdapat pada tubuhnya sehingga parasit itu bisa hilang atau berkurang. Dan di sini burung jalak mendapatkan makanannya berupa kutu yang ada pada tubuh kerbau, sehingga kedua hewan ini saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Berikutnya adalah simbiosis komensalisme, merupakan interaksi yang menguntungkan salah satu pihak tetapi pihak lain tidak dirugikan. Contohnya apa nih? Nah, contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Kenapa? Karena ikan hiu ini ketika sudah menyelesaikan makanannya dan sisa-sisa remah dari makanannya ini akan dimakan oleh ikan remora. Dan juga ikan remora ini mendapatkan tempat berlindung dari predator besar di balik hiu. Sehingga di sini remora diuntungkan tetapi ikan hiu di sini tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Nah, kesimpulan dari video pembelajaran kita adalah bahwa lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu yang terdiri atas komponen biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, dan komponen abiotik seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Selain itu, ekosistem adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Satuan-satuan dalam ekosistem adalah individu, populasi, komunitas, dan biosfer. Pola-pola interaksi yang terbentuk dalam ekosistem yaitu netralisme, kompetisi, predasi, simbiosis, parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Nah teman-teman, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.